Om Swastiastu, perkenalkan saya Komangga Desa Dharmakusuma dengan NIM 218011054. Di sini saya akan membuat video tes TSL mengenai Basic Pediatry Life Support. Siang Ibu, perkenalkan saya Dr. Adi, dokter akan berkonsultasi pada anak Ibu. Di mana saya melakukan dengan teknik sleep approach. Yang pertama sleep portal. Di sini terdapat pasien tidak sadarkan diri. Apakah ada yang bisa membantu saya? Lainnya approach for care, yaitu menolong yaitu diri saya sendiri dengan menggunakan aseptik dan juga handstand. Baik, setelah mengamankan penolong, selanjutnya free from danger, mengamankan pasien dan lokasi. Dimana di sini pasti sudah aman dan lokasi sudah kondusif. Di sini untuk dilakukan untuk mencegah terjadinya trauma sekunder. Selanjutnya evaluasi ABC. Sebelum itu lakukan pengecekan pada kesadaran pasien. Pertama saya akan mengambil pasien dengan D. Baik, pasien ada respon, kemudian saya akan raksa dengan jari. Baik, tidak ada respon juga, pasien dapat disimpulkan tidak sadar. Namun jika pasien sadar, dapat diposisikan pada posisi terlentang, kemudian dengan alas yang rata dan keras, kemudian dari ujung kepala hingga ujung kaki itu sudah lurus, dan hindari dari ekstensi, fleksi, dan juga rotasi pada kepala untuk mencegah terjadi trauma servikal. Lainnya, dapat dilakukan dengan karena pasien tidak sadar, hanya akan saya lakukan pembukaan jalan nafas atau airway itu dengan menggunakan head to changer. Jadi kalau saya lakukan head to changer, kemudian menginspeksi apakah terdapat benda asing pada mulut pasien. Baik, di sini terdapat cairan pada mulut pasien, jadi saya akan lakukan dengan suction. Baik, setelah saya membersihkan dengan suction. Namun jika terdapat benda asing berupa benda padat, dapat dilakukan dengan cross finger swab. Baik, untuk membuka jalan nafas selesai saya lakukan. Baiknya di sini saya akan melakukan dengan pengecekan pada look, listen, and feel, melihat permukaan ini dada, kemudian mendengar ada suara nafas dan merasakan dari hembusan nafas pasien. Dilakukan secara 10 detik dan secara simultan. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Baik, setelah saya melakukan LFF barusan, di sini saya tidak menemukan adanya pengembangan dinding dada, kemudian suara nafas tidak ada, kemudian juga tidak ada dari hembusan nafas. Lainnya di sini saya akan memberikan 5 nafas bantuan atau VV breathing yang dilakukan setelah 5 kali untuk mendapatkan 2 ventilasi efektif dengan menggunakan ambu bag, reservoir, dan juga oksigen. Baik, selanjutnya saya akan memasangkan dari RS reservoir menyambungkannya dengan tabung oksigen. Jadi selanjutnya di sini saya sudah memilih sungkup yang sesuai dengan ukuran pasien. Kemudian di sini saya akan memasangkan dari ujung dagu hingga ujung hidung dari pasien. Dimana saya akan memasangkannya dengan clamp. Kemudian saya akan menggunakan teknik kompres lepas-lepas sebanyak 5 kali untuk mendapatkan 2 ventilasi efektif. Baik, saya akan mulai kompres lepas-lepas, kompres lepas-lepas, kompres lepas-lepas, kompres lepas-lepas, kompres lepas-lepas.
Baiklah, saya lakukan barusan 5 bantuan nafas itu. Di sini saya akan mengevaluasi dari penuaan nyeri dada, di mana terdapat penuaan nyeri dada, artinya itu sudah baik. Namun jika tidak terdapat penuaan nyeri dada, dapat dilakukan evaluasi dok, yaitu displacement, obstruksi, pneumotoraks ataupun dan juga equipment. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan pada nadi korban, di mana saya akan mengecek nadi pada nadi karotis karena usia dari pasien itu lebih dari 1 tahun. Di mana saya akan mengeceknya selama 10 detik. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Baik, setelah saya melakukan pengecekan nadi barusan, di mana di sini saya dapatkan nadi dari pasien itu adalah 58, mana artinya masih kurang dari 60, yang artinya pasien membutuhkan resusitasi. Namun jika pasien memiliki nadi lebih dari 60, cukup diberikan dengan ventilasi tekanan positif sebanyak 12-20 kali per menit. Namun karena pasien nadinya kurang dari 60, di sini saya akan melakukan resusitasi, yang dimana saya akan melakukan resusitasi karena saya satu penolong, saya akan melakukan resusitasi sebanyak 30/2 ventilasi, dimana saya akan melakukan selama 5 siklus dalam 2 menit. Dimana untuk resusitasi saya akan menekan dengan 1 tangan. Kemudian untuk resusitasi itu adalah push hard, push fast, kemudian complete requil, minimal intrusion. Resusitasi dilakukan pada sepertiga bawah sternum, kemudian kedalaman resusitasi sepertiga anterior posterior dada, dan minimal frekuensi itu 100 kali per menit. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan resusitasi di mana 30/2 karena saya harus penolong. Baik, saya akan mulai. 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10. Baik, setelah 30 kali saya akan lanjutkan dengan pemberian nafas bantuan. Melakukan CXM, kompres lepas, kompres lepas. Baik, siklus 1 sudah selesai. Selanjutnya saya akan lanjutkan dengan siklus kedua. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1008, 1009, 1010. Baik, setelah 30 kali saya lanjutkan dengan pemberian nafas. Kompres lepas, kompres lepas. Baik, siklus kedua sudah saya lakukan. Hanya siklus ketiga 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1001, 1002, 3004, 1005, 1006, 1007, 8, 1009, 1010, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Baik, setelah 30 kali saya kembali menggunakan pemberian nafas bantuan. Kompres lepas. Baik, untuk siklus ketiga sudah selesai dilakukan. Saja siklus keempat 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1009, 1010. Baik, setelah 30 kali saya memberikan nafas kembali. Kompres lepas. Hanya siklus terakhir 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1009, 1010, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Baik, sudah selesai 30 kali. Saya akan nafas bantuan terakhir. Kompres lepas. Baik, untuk resusitasi selesai saya lakukan. Baik, setelah saya lakukan resusitasi barusan, di sini selanjutnya saya akan melakukan evaluasi pada nadi dan juga nafas pasien dengan menggunakan LRF secara simultan selama 10 detik. Baik, saya akan mulai. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Baik, setelah saya lakukan pemeriksaan barusan, di mana di sini saya dapatkan dari nadi pasien
sudah membaik, yaitu saya dapatkan 90 kali per menit. Kemudian untuk pengembangan lubang dada sudah kuat, kemudian untuk suara nafas terdengar dan juga desiran nafas sudah terasa. Baik, selanjutnya saya akan melakukan posisi recovery pada pasien. Baik, setelah melakukan posisi recovery, selanjutnya akan dibawa ke ruang intensif. Namun jika dari evaluasi pasien didapatkan nadi di bawah 60 kali per menit, berarti itu dapat diindikasikan dengan perfusi yang kurang baik, di mana di sana dapat dipertimbangkan dari penggunaan epinefrin 1/10.000 dengan dosis 0,1 ml per kilogram berat badan, kemudian dibawa ke ruang intensif. Baik, sekian dari video saya. Terima kasih.